Baik, ketemu lagi pada kelas virtual bioteknologi reproduksi ternak. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang sexing. Nah, tetapi sexing di sini bukan sexing pada individunya, tetapi adalah sexing pada level sel gamet dan embrio. Nah, pengetahuan ini nanti akan menentukan terhadap yang namanya efisiensi yang akan dihasilkan dari hasil dari proses reproduksi itu sendiri. Seperti Anda ketahui bahwasanya kalau mamalia konsepnya itu menganut jenis kelaminnya menganut kromosom X dan Y. X, Y ini jantan ya, tapi kalau XX adalah betina. Sehingga di sini yang menentukan jenis kelamin sebenarnya dipengaruhi oleh kromosom yang dibawa oleh spermatozoa. Sementara kalau embrio ini adalah sudah merupakan gabungan antara spermatozoa dan oosit, sehingga pada sexing embrio ini biasanya akan lebih akurat hasilnya dibanding dari spermatozoa apabila nanti diukur keberhasilannya pada ternak yang dihasilkan. Nah, untuk sexing spermatozoa atau sexing sperm, pertama kali kita harus paham dulu tentang bagian-bagian dari spermatozoa itu sendiri, karena ini menentukan tipe atau pembedaan dari spermatozoa itu sendiri. Disexing berarti dasarnya adalah perbedaan. Perbedaannya apa? Secara kromosom berarti spermatozoa itu mengandung kromosom X atau mengandung kromosom Y. Kalau mengandung kromosom Y berarti nanti kalau memfertilisasi oosit maka kemungkinannya maka anaknya akan menghasilkan jantan, jadi X dan Y. Tetapi kalau uh, spermatozoanya membawa kromosom X, maka yang akan dihasilkan adalah anak betina. Nah, spermatozoa itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian kepala dan bagian ekor. Nah, bagian kepala ini mengandung material genetiknya, sementara bagian ekor itu adalah untuk alat gerak. Nah, untuk morfologi spermatozoa, saya ingatkan lagi, ini sudah pernah diberikan di mata kuliah dasar reproduksi ternak, bahwasanya kesemuanya hampir sama ya, hampir sama. Ada kepala, ada ekor, tetapi ukurannya yang berbeda. Contoh ini yang membedakan pada tikus, nah ini kepalanya bentuknya seperti pancing. Nah, untuk ayam tetap sama, ada kepala, ada ekor, tetapi pada unggas itu sistem kromosom untuk yang menentukan jenis kelamin itu terbalik. Jadi kalau pada mamalia itu adalah XY ya, yang hetero itu adalah jantan, tetapi kalau pada unggas dia menganut sistem ZZ dan ZW. Jadi kalau ZZ itu adalah jantan, ZW itu adalah betina. Beda kan tadi kalau pada mamalia XY itu pada betina dan XY itu adalah jantan. Jadi inilah perbedaannya. Nah, morfologi spermatozoa ini ternyata untuk jantan dan betina memiliki perbedaan. Salah satunya adalah terkait dengan yang namanya motilitas. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana perbedaannya. Nah, tapi sekarang adalah kenapa sexing dari spermatozoa itu diperlukan? Tujuannya untuk apa? Nah, kemungkinan kelahiran anak jantan atau betina kalau secara random itu adalah 50/50. Artinya kalau dalam kita punya populasi 1000 berarti ekspektasi dari kelahiran eh, anaknya jantan berarti 50%, kemudian betinanya 50%. Kemudian muncul sebuah pemikiran bagaimana apabila rasio dari jantan dan betina ini diubah. Karena kenapa? Harus disesuaikan dengan yang namanya tujuan pemeliharaan dari ternak itu sendiri. Sebagai contoh, untuk sapi perah, kebanyakan yang dipilih adalah sapi betina karena menghasilkan susu. Sehingga apabila proporsi perbandingan antara jantan dan betina ini bisa diubah lebih banyak ke betinanya sehingga akan lebih efisien. Demikian pula pada sapi potong kebalikannya. Berarti pada sapi potong yang diharapkan adalah anak jantan. Ya, anak jantan tumbuh lebih cepat dengan muscle yang lebih bagus dan seterusnya. Sehingga apabila proporsi kelahiran anak sapi potong ini jantannya bisa lebih banyak, maka akan lebih efisien. Nah, berarti di sini ada kata efisiensi reproduksi dan efisiensi produksi.
ya, efisiensi produksi dan efisiensi reproduksi, tujuan untuk sexing sperm. Kemudian yang ketiga adalah mengatur struktur populasi. Dalam sebuah populasi, strukturnya harus diatur, lebih banyak jantan atau lebih banyak betina, ya. Terus kemudian penyelamatan spesies, ya. Banyak cerita spesies itu hilang atau punah karena tidak adanya individu dengan jenis kelamin tertentu. Ternyata contoh kemarin berita terakhir badak di Afrika mati hilang karena tinggal satu-satunya betina. Nah, dalam kondisi ini kan berarti harus diatur bagaimana meningkatkan populasi dengan mengatur jenis kelaminnya. Nah, itu sebagai contoh. Karena bagaimanapun kalau pada individu ternak, contohnya perbedaan jenis kelamin itu menjadi penting karena itulah yang menentukan atau melanjutkan dari yang namanya proses reproduksi. Ingat, reproduksi adalah kunci untuk menambah populasi dan kunci untuk meningkatkan kualitas genetik. Kemudian yang kelima adalah teknologi reproduksi selanjutnya untuk sexing bisa IVF, bisa ICSI. Nah, bayangkan apabila sexing sperm sudah dilakukan dan tingkat keberhasilannya tinggi, maka di IVF ini nanti akan menghasilkan embrio yang paling tidak keluarannya itu bisa diatur proporsi dari jantan maupun betinanya. Di ICSI juga sama, ya. ICSI juga injeksi spermatozoa menggunakan katakanlah spermatozoa jantan atau spermatozoa betina, sehingga nanti embrionya dapat diprediksi. Akan tetapi akan lebih akurat apabila sexing itu dilakukan pada embrio. Karena apa? Karena kalau embrio sudah jelas siapa yang berhasil memfertilisasi, spermatozoa X atau spermatozoa Y. Dasar kinerjanya adalah perbedaan spermatozoa X dan spermatozoa Y dengan karakteristik yang digunakan adalah ukuran. Ternyata ukuran spermatozoa Y itu lebih kecil dibanding spermatozoa X. Sehingga kalau lebih kecil, apa yang terjadi? Dia motilitasnya lebih tinggi. Ya. Kalau motilitasnya lebih tinggi, spermatozoa Y, apa yang terjadi? Ya, dia cepat exhausted, cepat lelah, cepat kehabisan tenaga. Nah, itu yang membedakan antara spermatozoa X dan spermatozoa Y. Jadi ada size, terus kemudian yang kedua adalah sperm surface antigennya. Antigennya berbeda antara spermatozoa X dan Y. Kemudian ada surface change atau perbedaan surface, ya. Terus kemudian ada motility, kemudian yang terakhir adalah yang paling akurat adalah kandungan DNA dan kromosom. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang kemudian mendorong terjadinya perbedaan karakteristik untuk pengembangan teknologi yang menyangkut otomatisasi dengan cepat dalam proses sorting spermatozoa. Ya. Tapi perlu diingat ya, semua bahwasanya ending dari sebuah fertilisasi itu hanya satu spermatozoa yang akan memfertilisasi oosit. Artinya, kalaupun toh ada sebuah teknologi yang mampu untuk memisahkan spermatozoa, katakanlah dengan keberhasilan 99%, katakanlah 99% X gitu. Tetapi kan masih ada 1% yang kemungkinan spermatozoa di luar X. Sehingga apabila nanti digunakan untuk fertilisasi dan yang berhasil memfertilisasi ini yang 1%, maka berarti yang 99% tadi tidak akan terekspresikan atau tidak akan menjadi luaran atau menjadi jenis kelamin yang diharapkan. Nah, kemudian teknologi sexing sperm itu ada dua yang dapat saya sampaikan adalah sexing based on surface characteristic and motility yang tadi saya bilang. Jantan biasanya lebih cepat ya, maaf kok jantan spermatozoa Y lebih cepat geraknya. Terus kemudian ada sexing based on DNA content. Jadi dengan DNA konten atau konten dari DNA yang ada di dalam kepala spermatozoa ini menggunakan yang namanya flow cytometry. Akan tetapi dari hal-hal tersebut ada beberapa hal utama yang harus dipertimbangkan dalam proses sexing spermatozoa. Satu hal yang pertama adalah tidak mengurangi fertilitas atau daya hidup spermatozoa. Nah, fertilitas dan daya hidup spermatozoa ini tidak harus menjadi kunci utama untuk dipertahankan. Karena bagaimanapun sperma nanti akan melakukan fertilisasi secara individu, sehingga fertilisasinya harus kemampuannya atau fertilitasnya harus dijaga dan daya hidupnya juga harus dijaga. Kemudian yang kedua adalah melakukan sorting dalam waktu yang cepat dan jumlahnya banyak. Ingat,
Spermatozoa juga punya lifetime, artinya dia tidak bisa terlalu lama berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan untuk kehidupannya. Ya. Terus kemudian yang ketiga ini menjadi pertimbangan kalau untuk diproduksi secara massal adalah efektivitas biaya yang murah atau yang cukup terjangkau. Nah, yang selanjutnya sexing sperm berdasarkan surface character and motility itu dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama adalah dengan immunological dan biochemical ini pada spesies sapi, ya. Terus kemudian ada high resolution dengan foto ini yang jelas dengan kamera pada portions, ya. Terus kemudian pada surface change intensive aqueous to phase partition assess surface heterogeneity itu pada bovine, ya, dan populasi spermatozoa yang didapatkan itu 80% Y. Ya, tapi bagaimanapun tetap ada 20% yang masih akan mempengaruhi. Nah, kemudian kalau sexing berdasarkan DNA konten jelas ini perbedaan kromosom X dan kromosom Y. Ya, ini ada di sini kalau pada ini kromosom manusia ya, 23 pasang. 22 pasang itu kromosom tubuh, autosom, sementara yang ke-23 adalah kromosom kelamin X dan Y. Nah, kromosom X mengandung jumlah DNA lebih banyak dibanding kromosom Y. Ya, betul. Nah, ini Anda lihat panjangnya ini. Panjangnya kromosom X ini kan ini telomernya lebih panjang dibanding kromosom Y sehingga otomatis dia akan membawa lebih banyak kromosom. Artinya kalau dilihat dari jumlah DNA-nya pasti juga akan lebih banyak. Kemudian alat sortingnya menggunakan flow cytometry. Bagaimana cara kerjanya? Ya seperti ini. Ini sampel spermatozoa yang sudah diwarnai, dimasukkan ke dalam sebuah chamber, kemudian ada detektor, ada laser. Nah, laser ini nanti yang akan membantu mensorting mana yang masuk ke tabung Y, berarti itu sperma Y, kemudian mana yang masuk ke tabung X, berarti itu spermatozoa X. Nah, kecepatan di sini adalah 200.000 sel per menit dengan akurasi 90%. Jadi akurasinya hanya 90%. Jadi masih ada 10% error di sini, ya, ketidakakuratan, ya. Nah, dan kemudian kalau ini digunakan untuk inseminasi buatan, ingat satu dosis inseminasi buatan ini adalah 25 juta, ya, 25 juta. Artinya ini baru sekitar 1/10-nya ya, untuk kalau 2 juta itu 1/10-nya. Berarti paling tidak untuk menghasilkan satu dosis IB itu butuh waktu 10 menit. Pertanyaannya adalah ini spermatozoanya masih hidup atau enggak? Nah, pertanyaannya itu. Baik, kemudian yang kedua adalah sexing embrio ya. Kalau tadi sexing spermatozoa itu kemungkinannya masih bisa ada kegagalan, tapi kalau untuk sexing embrio ini sudah pasti fix form 100%. Karena apa? Sexing embrio ini kan berdasarkan dari bagian embrio yang merupakan hasil dari fertilisasi. Nah, bagaimana caranya? Ini menggunakan informasi dari DNA yang terkandung di dalam sel yang ada di dalam embrio. Nah, sel ini kemudian dia nanti akan diambil ya, dibiopsi, kemudian diekstraksi, kemudian dengan teknik namanya LAM, ini bagian dari teknologi PCR ya, tetapi dia tidak menggunakan thermocycler. Nah, terus kemudian dia nanti akan dicek dengan penanda-penanda tertentu, marker tertentu, kemudian nanti baru akan dilakukan yang namanya evaluasi apakah dia jantan maupun betina. Selain teknik LAM ini juga menggunakan yang namanya gen SRY ya, atau mungkin kalau pada unggas yang sudah kami kembangkan di lab kami ini menggunakan yang namanya kromosom Z dan W dengan gen CHDZ dan CHDW untuk pada unggas. Nah, seks kromosom ini jelas ya, tadi saya sampaikan kalau pada mamalia dan unggas berbeda. Kalau pada mamalia itu adalah XY, tetapi kalau pada untuk jantan ya, tapi kalau pada unggas kebalikannya, dia ZZ itu yang jantan. Tapi kalau pada embrio ini sudah pasti firm. Ketika ada satu embrio ini dibiopsi, jelas ya, diambil selnya, kemudian diekstraksi DNA, ketahuan dia nanti 100% dia sudah jelas jenis kromosomnya. Artinya kalau dia nanti ditransfer ke dalam betina resipien, anak yang dihasilkan sudah jelas. Kalau embrionya tadi terkategori jantan ya jantan, kalau betina ya betina. Karena ingat DNA
informasinya sudah jelas di dalamnya. Baik, saya kira demikian materi kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi pada kelas virtual bioteknologi reproduksi ternak selanjutnya.